Assalamualaikum Bang Bulbul. Waalaikumsalam. Sehat ya. Selamat datang Bang Bulbul di Muljaten Podcast. Ya. Bang Bulbul kan ini dari Pringsewu nih, jauh-jauh banget nih. Ya, jauh sih jarak waktu tapi tetap dekat aja. Kalau dijalani dengan nikmat, gembira, bahagia kan, ketemu banyak orang gitu kan, senang-senang saja. Jauh itu kan hanya bagaimana tinggal rasa saja sih jauh atau dekat. Apalagi ditambah podcast di sini kan, tambah seneng kan akhirnya kan. Ditemani Bandre untuk berbuka puasa. Wah, boleh. Buka puasanya dengan bandrek, tambah yang manis-manis ya. Iya. Kalau ada sih kurmanya kan. Boleh juga itu. Boleh nanti dibawakan. Iya. Gimana kabarnya Bang Bulbul hari ini? Sehat, alhamdulillah sehat bisa sampai sini ya. Dalam suasana yang masih penuh keberkahan kita bisa sampai sini, yang menjalani kenikmatan hidup ini kan. Alhamdulillah sehat. Kan Bang Bulbul kan menjadi seorang dosen nih. Terus gimana kegiatannya, lebih padat apa enggak pas di bulan puasa? Ya alhamdulillah ya, karena ini akumulasi pandemi ya. Ini kan tahun ketiga lah kalau tidak salah begitu ya, tahun ketiga yang sudah mulai bisa bersilaturahmi anjang sana anjang sin, dan banyak beberapa masjid yang sudah juga membuka tarawih dan sudah ada kultum dan safar Ramadan ya. Alhamdulillah ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi, mengundang untuk ya baligo ani walau ayah lah, menyampaikan beberapa ayat kepada jamaah gitu untuk mengisi lebih mulianya bulan Ramadan gitu ya. Kalau dari mahasiswa sendiri? Mahasiswa sementara ini ada beberapa kegiatannya, ada kajian, ada mabit, ada pengajian rutin ya. Hampir bahkan di masjid sekarang setiap zuhur kultum gitu ya. Di masjid kampus itu kultum ya, dosen dan ada beberapa mahasiswa yang kita libatkan juga di situ. Ya, alhamdulillah kegiatan kampus. Ini materi kita siang kali ini kan tentang beramal di bulan Ramadan dengan ilmu nih. Nah, amalan utama apa aja sih yang dapat dilakukan di bulan Ramadan itu? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Teman-teman di Mulia Jateng ini studio dan teman-teman di semuanya yang melihat acara ini, alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Terima kasih sudah diundang dan asik ini mau ngomongin Ramadan gitu ya. Kalau bicara tentang amal apa saja, sebenarnya saya kira semua sudah membahas amalan yang ada dalam Ramadan. Tetapi yang perlu dijelaskan bahwa gini, kenapa sih kita beramal gitu ya? Kenapa kita beramal itu harus tahu. Kenapa kita beramal? Yang pertama bahwa dunia itu sebenarnya alat ya, dan akhirat itu tujuan. Maka kita harus punya amal. Karena untuk mendapatkan tujuan akhirat itu salah satunya adalah dengan amal. Terus lagi ada hidup di dunia ini hanya pengembaraan menuju tujuan yang sejatinya tujuan, yaitu akhirat. Dan itu harus dengan amal. Terus kalau bicaranya tentang amalan apa saja yang harus diutamakan, jelas puasa Ramadan itu jelas lah ya. Puasa Ramadan, amalan kita baca Al-Quran, amalan kita sholat 5 waktu yang mana pahalanya dilipat gandakan, bahkan disampaikan sampai 700 ribu ya, dan banyaklah itu. Tapi kalau saya bukan bicara berapa amalan banyaknya, tetapi bahwa kualitas dan kuantitasnya itu yang harus diperhatikan. Kalau kita melihat Ramadan itu kan, kenapa sih kita menjalankan puasa Ramadan? Berawal dari bahwa kita beriman, maka kita puasa Ramadan gitu ya. Puasa Ramadan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan Nabi, contohnya gitu. Kalau dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi min qablikum, orang-orang yang sebelum kita itu. Jadi puasa itu adalah kenapa kita puasa? Karena kita beriman, maka kita puasa kita sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh sahabat dan Rasul, dan terakhir kan tujuannya. Maka amalannya harus juga seperti amalan yang disampaikan oleh Rasul. Ya, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, banyak sedekah, terus gitu ya, mempercepat buka puasa, mengakhirkan sahur, ini menjadi penting gitu. Itu.
Nih Bang, apa bedanya beramal di bulan Ramadan dengan ilmu sama beramal yang tapi beramalnya nggak pakai ilmu? Jadi beramal itu harus dengan ilmu apapun amalnya di dalam atau di luar Ramadan. Jadi kalau orang beramal dengan ilmu pasti dia akan naik derajatnya. Nah, kita bicara tentang ilmu. Ilmu itu kan seperti senjata. Seorang yang berilmu ya akan menggunakan teori itu sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Maka kalau kita beramal tidak ada ilmunya, maka nanti salah kaprah, salah salah penyaluran. Maka sama dengan hari ini kita berbicara tanpa ilmu nanti akan juga salah kaprah. Maka seorang yang beramal dengan ilmu itu pasti akan naik keimanannya. Maka dalam surat Al-Mujadalah itu utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang beriman amanu wa utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang beriman dan berilmu akan ditingkatkan derajat. Iman dalam ayat itu disambungkan dengan ilmu. Nah, gitu. Jadi kalau berilmu, beriman ditingkatkan derajat. Maka kalau orang beramal tanpa ilmu maka tidak ada derajat apapun, bahkan sia-sia, tertolak. Biasa aja. Ya biasa-biasa saja. Tapi kalau misalkan bukan kalau beramal dengan ilmu bahwa ada diketahui tentang sodako zakat kan ditentukan berapa besarannya gitu ya, itu diterima. Kalau dengan tidak ilmu wah, itu sia-sia begitu. Berarti ilmu itu sangat penting berarti. Oh iya, ilmu itu penting. Ilmu itu senjata saya sampaikan bahwa. Tetapi dalam ilmu harus dipahami ya. Kalau Al-Farabi mengatakan bahwa ilmu itu harus dilihat realitanya. Kenyataannya bagaimana sih ilmu ini? Terus juga bagaimana cara mendapatkannya. Cara mendapatkan ilmu itu juga harus dipahami. Terus bagaimana cara membuktikannya? Ada metodologinya. Jadi kalau ilmu agama metodologinya gimana kan ketemu kiai, jangan sampai kita percaya dengan pemberitaan ilmu-ilmu yang lewat media sosial. Kita harus tetap aja cross check ya. Ustadz-ustadz yang menyampaikan ilmu agama melalui YouTube dan seterusnya itu luar biasa bagus. Tetapi alangkah bagusnya lagi kalau kita memiliki kitabnya dan kita ngaji langsung gitu. Itu berdasarkan ilmu. Maka caranya mendapatkan terus ilmu itu juga harus tahu bagaimana manfaatnya. Jadi ilmu agama akan pasti manfaat untuk kita ya dunia akhirat. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang seperti Allah sampaikan dalam surat Al-Alaq itu adalah tafsirnya bahwa Iqra membaca itu adalah baca tentang ilmu agama karena penting gitu ya dalam agama kita Islam penting mempelajari ilmu Islam, tapi bahwa ketika bicara khalaq yang menciptakan kamu, Allah menciptakan kita manusia juga ada ilmu umumnya, maka dunia ini juga harus dipahami oleh kita gitu. Dunia harus dipahami, tapi ilmu agama tidak boleh dilepaskan dari hidup kita. Orang maju itu salah satunya adalah beragama. Orang maju itu adalah mereka yang juga memahami agama. Maka kalau Ramadan ini ingin maju, maka harus dengan ilmu. Ilmu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat gitu. Kan banyak nih Bang di seumuran pelajar nih, banyak nih siswa atau siswi yang kurangnya berilmu dalam agama. Nah, siapa aja nih yang harus berperan untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama itu? Ya, sebenarnya kalau masih tataran anak itu, orang tua itu penting ya. Jadi bagaimana kita melihat Luqmanul Hakim gitu ya, mengajarkan anaknya tentang akidah, tentang birrul walidain gitu ya, tentang la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, kata Luqman begitu kan. Wa huwa ya'idum ya bunayya la tusyrik billah kan. Ya anakku jangan sampai kamu syirik kepada Allah, menduakan Allah. Terus di situ juga terus sampai kepada bagaimana mentaati kedua orang tua. Maka siapa yang berperan penting untuk seorang anak untuk memahami agama? Salah satunya orang tua. Satu. Yang kedua apa? Lingkungan. Maka kalau orang tua yang baik adalah bagaimana dia bisa menciptakan lingkungan yang baik. Kalau anaknya ingin paham agama, maka lingkungan agama dihadirkan di situ. Maka orang yang pertama adalah orang tua, lingkungan. Yang selanjutnya pasti akan ada pendidikan kan, pendidikan terus dikenalkan dengan ustadz. Maka hari ini sebenarnya kalau kita bicara ilmu agama banyak sebenarnya guru-gurunya ya bisa kita temuin di mana-mana. Kalau dulu kan nemuin guru itu susah, kalau sekarang wow gitu banyak ya. Bahkan di sekolah-sekolah itu banyak orang-orang umum yang memahami tentang ilmu agama. Tetapi emang yang perlu kita pahami, orang beragama itu bukan hanya bicara tentang larangan, kewajiban, aturan, perintah, ritual keagamaan. Tapi beragama itu adalah bagaimana bisa membawa nilai-nilai keagamaan itu kepada
kehidupan sehari-hari seperti nilai kemanusiaan, nilai sosial gitu ya, nilai ekonomi, nilai politik. Apalagi sekarang ya Ramadan lagi kisruh dengan minyak goreng misalkan gitu ya. Kalau kita beragama bahwa yakin sajalah Allah Subhanahu wa taala itu kan kalau dalam surat Al-Baqarah ya 286 itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kepada kita itu di luar kemampuan kita. Pasti akan kita bisa mampu mengeluarkan beban itu dan mampu menjalankan beban itu. Maka layaknya puasa itu kan kalau kita bicara puasa, maka puasa itu adalah proses untuk kita memilih kehendak Allah dan meninggalkan ego, nah, gitu ya. Maka kalau kita bicara tentang kemana kita harus mencari ilmu, siapa yang bertanggung jawab, ya salah satunya juga adalah diri kita sebenarnya. Kalau kita ingin berilmu agama, maka kita harus pilih Allah. Nah puasa ini kan gitu, memilih Allah, meniadakan ego, terus memilih kehadiran Allah daripada kesenangan diri sendiri. Kita puasa itu kan menghadirkan Allah. Kita buka itu kan menghadirkan Allah. Kita sahur menghadirkan Allah. Orang harus nongkrong malah kita tarawih. Itu kan menghadirkan Allah daripada kesenangan. Dan terus bagaimana kita mengakui bahwa diri kita itu lemah. Sejatinya diri kita lemah. Ramadan itu, puasa itu bagaimana memperlihatkan kepada kita, kata Allah, kan Allah gini, pengen ngomong aja gini, lo lemah. Kadang-kadang kan manusia tuh nggak percaya kan gitu ya. Terus kalau Allah, ya udahlah gue kasih puasa gitu ya. Puasa wajib lagi gitu. Modalnya wajib gitu kan, Ramadan itu puasanya wajib gitu. Iya juga ya. Gue aduh ya Allah, lemah gitu. Bagaimana dengan dulu para sahabat yang berjuang? Maka kalau kita melihat sejarah, puasa itu kan perang besar semua. Maka sebenarnya puasa itu tidak akan melemahkan fisik kita kalau emang tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengakui bahwa Allah yang memberi kekuatan, Allah memberikan kekuatan pada diri kita. Maka diri kita itu sejatinya lemah. Kalau kita pasrahkan kepada Allah, maka proses la'allakum tattaqun, maka puasa adalah proses penyucian, kebersihan nurani maupun fisik kita itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mendapatkan sejatinya kekuatan. Maka sebenarnya puasa itu juga memelihara kekuatan kita, memelihara fisik kita, memelihara jiwa kita, memelihara kualitas diri kita. Maka sebenarnya la'allakum tattaqun itu adalah bagian dari kualitas dengan cara apa? Kadang-kadang kita ini kan lemah, padahal itu kuat. Kadang-kadang kita ini kurang, padahal lebih gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Berarti apa yang nggak kita tahu, tapi Allah itu tahu. Oh iya pasti, Allah itu tahu. Sebenarnya kan gini, tinggal bagaimana kita melihat ya. Jadi kalau puasa itu kan perintah untuk meninggalkan yang membatalkan puasa, makan di siang hari. Jadi kan puasa itu kan menyerahkan diri kita atau menahan dari hawa nafsu. Bukan hanya kalau menahan makan semua aja bisa. Tapi kalau puasa Ramadan ini, puasa yang dalam agama Islam itu adalah puasa yang bagaimana kita bisa memenjarakan nafsu kita agar terkendalikan sehingga kita itu menjadi seorang yang bersih. Puasa itu mengorbankan untuk mengorbankan waktu, sebenarnya kita bisa beli makan tapi dikorbankan nggak beli makan ya. Sebenarnya kita bisa minum tapi dikorbankan untuk tidak bisa minum. Sebenarnya kita bisa ngopi gitu siang hari ya. Tetapi untuk la'allakum tattaqun, untuk ketaatan kepada Allah, maka kita tinggalkan. Maka puasa itu ya jelas satu kebahagiaan. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan rangkaian kegiatan hidup kita pada proses pembersihan jiwa kita, yaitu dengan puasa. Nih Bang, apa sih cara yang paling efektif nih agar terhindar dari rasa malas untuk beribadah baik saat Ramadan dan setelah Ramadan? Jadi gini ya, kalau orang yang berpuasa itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Jadi kalau orang Ramadan itu bukan malas, bukan terus lemas, bukan. Kelemasan dia itu justru adalah bagian dari amalan. Jadi kalau orang puasa tetap seger aja ya dipertanyakan gitu juga kan gitu. Jadi gimana supaya kita kuat tetap semangat dalam puasa? Maka niatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikan diri kita itu adalah bagian dari bahwa Ramadan adalah kebutuhan. Jadi kalau kita bicara Ramadan itu adalah
melaksanakan ibadah puasa dalam Ramadan itu benar. Kita suruh puasa benar. Tapi jauh dari itu bahwa Ramadan itu adalah kebutuhan dari kehidupan kita. Kalau kita sadar bahwa keislaman kita itu dipertaruhkan dengan Ramadan dalam rukun Islam ya. Terus kita sadar bahwa Ramadan itu adalah amalan, kata Allah, semua amalan ibadah hambaku untuk hambaku, tapi untuk Ramadan untuk aku, langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sadar itu, maka tidak ada kelemasan. Maka kalaupun dia secara fisik lemah tapi secara iman kuat gitu. Kalaupun dia itu terlihatnya luluh lunglai gitu, tetapi dia mampu menyelesaikan puasa itu. Nah, setelah puasa pun maka seharusnya seorang yang berpuasa itu kan dari bulan Rajab, Sa'ban itu sudah mulai belajar tilawah Al-Quran, sholat malam gitu kan, sodako dan seterusnya. Begitu Ramadan ready, sudah lagi, sudah nggak ada latihan lagi, sudah. Kalau Rossi itu sudah harusnya di depan gitu, Semaker itu harus di depan gitu kan. Kalau pemain bola itu sudah pasti jebolkan gawang lah begitu. Sudah tidak lagi bicara bagaimana tekniknya. Nah, begitu keluar Ramadan tinggal dipupuk lagi. Nah, maka semangat ini harus dijaga dengan cara apa? Dengan cara bahwa kita juga harus membuat lingkungan. Maka Ramadan harus membawa kita kepada perbaikan, bukan saja perbaikan secara individu, tetapi juga perbaikan lingkungan. Perbaikan kalau mereka yang sudah punya anak dan istri, perbaikan keluarga besarnya. Kalau mereka masih bujang, perbaikan diri dan teman-temannya. Kalau misalkan mereka sudah tua, ya katakanlah cucu dan anak-anaknya. Nah, ini perbaikan. Maka penyucian, perbaikan, proses pembersihan diri itu bukan sendirian. Harus banyak. Kita akuilah bahwa manusia itu lemah. Kalau dia ada kompetitornya, kalau dia ada kompetisinya, kalau dia ada persaingannya, itu akan lebih bagus. Maka saya menyampaikan kepada semuanya bahwa Ramadan itu harus dilakukan juga dengan secara jamaah gitu. Tadarus kita ya ada target-target, ilmu agama harus punya target, dan kita silaturahmi anjang sana itu penting sebenarnya. Untuk apa? Untuk melihat perkembangan Ramadan pada diri kita. Maka jangan tidur. Jangan tidur. Nah, kalau Anda pengen semangat jangan tidur. Jangan tidur itu maksudnya gini. Oh, nggak boleh, enggak, maksudnya gini. Jangan tidur itu bahwa jangan jadi alasan puasa untuk tidur gitu. Atau tidur itu berpahala gitu. Enggak. Jadi tidurlah secukupnya. Pasti Allah akan menguatkan. Kan ada waktu. Jadi kalau kita tahu waktu yang muzarab misalkan asar sampai maghrib itu kan ya emang tuh lemes-lemesnya. Jadi kalau gini ya, kalau kita bisa lihat siklus dari berpuasa lemas itu, nanti kalau pagi itu ketemu jam 10 sampai jam 11. Lemes itu nanti puncak-puncaknya zuhur tuh gitu. Nanti sebenarnya nanti jam 1 jam 2 lemes, ketemu asar sebenarnya kuat. Nah, maka orang yang karena udah tanggung gitu. Oh, udah tanggung gitu kan. Kadang-kadang nyuri-nyuri itu ngabuburit ya. Oh, semua bisa kuat ya gitu ngabuburit tuh, jalan-jalan motor ke sana ke sini. Maka saya sampaikan ngabuburit itu enggak berfaedah. Iya sih. Iya kan? Jadi betul kata Rasulullah, umatku itu besok puasa bukan batal kebanyakan, tapi rusak. Rusak. Saya karena enggak berfaedah itu. Ya, enggak berfaedah itu. Jadi kadang-kadang karena emang tidak berilmu gitu loh. Ya kalau boleh nggak Pak kalau kita ngabuburit? Ya boleh-boleh aja, tapi cari ngabuburit yang berfaedah gitu. Ngabuburit di masjid gitu kan, ngaji bareng teman-teman itu kan ngabuburit gitu. Ini kan udah ngabuburit lah di perempatan gitu ya. Luar biasa ya. Wah, kalau begitu nanti kasihan yang dagang-dagang dong. Ya berarti kalau ngabuburit nyari bukaan takjilan, ya sudah datang ke tempat takjilan ya langsung pulang, bukan lagi nongkrong kan. Emang niatnya beli takjilan. Kalau kita kan enggak ya. Wah, nambahlah banyak. Apalagi yang janjian anak muda. Terus yang rusak lagi ada nih, Mas. Apa, Pak? Buka puasa. Nah, ini kan sering terjadi ya. Orang buka puasa, udah buka puasa nggak sholat maghrib. Oh. Wah, ya Kak? Iya. Nah, terus tabrak lah nggak sholat isya, nggak tarawih. Kan gimana itu? Kadang-kadang bukan bulan puasa itu buka puasa kan. Kalau kita nanti lihat 10 hari terakhir itu kan. Allah kan luar biasa amalan 10 hari terakhir itu kan. Orang beriktikaf ini enggak. Wah, tempat kita tuh banyak betul yang bukan puasa dan tidak sholat maghrib. Nah, kalau di dalam puasa aja nggak mau sholat maghrib, nggak sholat isya, bagaimana di luar puasa? Kan gitu logikanya. Terus bagaimana mau dapat Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Kalau bahasa teman-teman saya di bawah sana, jauh panggang daripada api, nggak matang-matang gitu kan. Ini sering terjadi dan saya kira kita ya jamaah Mulia Jateng itu ya yang ada di Mulia Jateng dan sekitarnya itu ini dihindari. Maka
bagaimana kita membuat buka puasa bersama, baik itu keluarga, sahabat, atau karib kerabat, atau apalah gitu, diusahakanlah bahwa nilai-nilai keislaman, sholat jamaah itu jangan sampai ditinggalkan gitu. Nah ini kalau bahasanya itu kan berarti hikmah atau amalan dalam puasa tadi, kalau pertanyaannya bahwa amalan saja, sholat 5 waktu itu amalan yang luar biasa. Di puasa, di luar puasa pun luar biasa. Nah maka sayang kan, sudah puasa, buka puasa, sholat maghribnya enggak gitu. Ini luar biasa, ini yang terjadi di realita yang terjadi itu begitu. Dari tahun ke tahun yang saya lihat begitu ya. Maka teman-teman yang hari ini di 1443 Hijriah, ya baiklah kita harus sadar diri, kita muhasabah bahwa kadang-kadang perilaku kita di Ramadan itu merusak amalan puasa kita gitu. Padahal Ramadan ini 1 tahun dalam sekali. Ketemunya cuma sekali. Iya. Sangat sekali. Kita tidak tahu ya. Iya. Saya juga nggak tahu nih, ini Ramadan terakhir atau Ramadan apa kan gitu. Tahun depan ketemu nggak nih 1444 nih 1443, kita nggak tahu kan. Maka sebagai orang yang berilmu seharusnya Ramadan kesempatan ini menjadi kesempatan yang utama gitu ya. Kesempatan utama itu maksudnya adalah ya kita harus maksimal. Harus maksimal itu tidak harus sama dengan yang lainnya. Misalkan gini, yang lain selesai misalkan khataman sampai 4 kali, kita tidak perlu 4 kali kok. Cukup 1 kali tapi istiqomahan gitu ya, membaca Al-Qur'annya tiap pagi atau tiap sore setelah tarawih, istiqomah saja. Oh, yang lain bisa sedekah sampai juta, kita mungkin cuma 100.000 kan, tapi istiqomah kan, sehari 2.000 sampai 30 hari 60.000 kan, berarti setelah Ramadan kita bisa 2.000 terus ya kan, pasti Allah Subhanahu wa taala dia tidak mungkin lah membiarkan kita. Maka harus dengan ilmu biar berkualitas gitu ya. Amalan-amalan kita di Ramadan yang setahun sekali ini harus maksimal gitu. Allah Subhanahu wa taala itu bukan melihat besarnya, Allah Subhanahu wa taala itu bukan melihat kesungguhannya, tapi bagaimana Allah melihat kita dalam istiqomahnya kita melaksanakan ibadah kepada, terutama adalah bulan suci Ramadan gitu. Berarti niat penting, istiqomah penting. Apalagi nih? Ikhlas itu. Penting. Ilmu juga penting. Iya. Dan terakhir, jamaah. Berjamaah bareng-bareng. Jadi kalau kita itu sendirian itu beda loh Mas dengan seperti gini. Kita buka puasa banyak teman, dengan sendirian pasti berbeda. Sepi ya kan? Terus sama dengan sholat tarawih sendirian dengan jamaah. Walaupun ngantuk, jamaah imamnya enak pasti kuat. Maka penting itu ilmu, istiqomah, ikhlas ya kan? Iya. Berjamaah itu penting. Maka Ramadan ini harus menjadi Ramadan yang berkualitas. Belum tentu kita Ramadan berikutnya ketemu lagi. Iya, belum tentu. Apakah jangankan Ramadan, Idul Fitri aja kita nggak tahu ya. Iya juga. Jangankan Idul Fitri. Nanti buka atau sahur juga kita nggak tahu ketemu atau enggak kan gitu. Wah, mungkin keluar dari studio ini kita nggak taul ya kalau kematian kan. Mungkin Bang Bulbul memiliki motivasi untuk teman-teman di rumah atau kata-kata sedikit untuk teman-teman di rumah agar semangat untuk menjalani puasa mungkin. Gitu ya. Oke. Jadi berpuasalah maka kamu akan bahagia. Dan berbahagialah ketika kamu berpuasa. Nikmati bukamu, nikmati sahurmu, maka kamu akan menjadi la'allakum tattaqun. Terima kasih. Itu saja. Oke, cukup kah? Udah nggak tahan ini. Terima kasih Bang Bulbul. Ya, sama-sama. Bergabung bersama Mulia Jaten Podcast. Ya. Nantilah di lain waktu juga boleh ya? Ya boleh Bang, boleh. Nggak harus puasa gitu, yang lebih rileks gitu kan? Yang ngalir gitu kan, enak kan? Bisa diatur nanti. Siap. Terima kasih. Oke, buat teman-teman di rumah jangan lupa like, comment, share, and subscribe video di channel ini. Ikuti terus video kami selanjutnya. Mulia Jaten Podcast, semangat melayani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.